Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gilda Irsyad Badrika dengan NIM 215255054. Di sini saya akan menjelaskan tugas etika profesi yaitu tentang kasus Mitsubishi, yaitu kasus kebohongan soal konsumen konsumsi bahan bakar Mitsubishi selama 25 tahun. Jadi di sini kasus kebohongan ini konsumsi bahan bakar Mitsubishi mencuat pada tahun 2016 ketika perusahaan mengakui telah memalsukan data konsumsi bahan bakar selama lebih dari 2 dekade. Mitsubishi Motor Corporation atau MMC terlibat dalam manipulasi hasil uji efisiensi bahan bakar untuk membuat kendaraan mereka tampak lebih hemat bahan bakar daripada yang sebelumnya. Praktik ini melibatkan pengurangan angka konsumsi bahan bakar yang dilaporkan kepada regulator dan publik sehingga memberikan kesan bahwa kendaraan Mitsubishi itu lebih ramah lingkungan dan ekonomis. Skandal ini tidak hanya merusak reputasi Mitsubishi, tetapi juga mengakibatkan kerugian finansial dan kepercayaan konsumen yang signifikan tentunya. Nah, di sini saya akan jelaskan pelanggaran-pelanggaran yang telah dilakukan Mitsubishi yaitu tentang penipuan konsumen. Jadi Mitsubishi melakukan penipuan terhadap konsumen dengan memberikan informasi yang salah mengenai efisiensi bahan bakar kendaraan mereka. Ini melanggar berbagai undang-undang perlindungan konsumen. Yang kedua yaitu pelanggaran regulasi emisi dan efisiensi bahan bakar. Dalam banyak negara, termasuk negara Jepang dan negara Amerika Serikat, ada peraturan ketat mengenai pengujian dan pelaporan efisiensi bahan bakar. Mitsubishi melanggar peraturan ini dengan manipulasi hasil uji. Kemudian yang ketiga yaitu kepercayaan pasar. Di sini pelanggaran kepercayaan pasar itu bisa dianggap melanggar hukum terkait kepercayaan pasar dan pasar modal karena informasi yang tidak benar mempengaruhi keputusan investasi dan harga saham perusahaan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang dampak dan pengungkapan dampak. Nah, di sini memiliki dampak itu dapat merusak reputasi Mitsubishi, tetapi mengakibatkan kerugian finansial yang signifikan. Terus saham perusahaan itu anjlok, kemudian kepercayaan konsumen terhadap merek Mitsubishi menurun drastis. Selain itu, juga menimbulkan pertanyaan mengenai integritas industri otomotif secara keseluruhan, mengingat beberapa produsen mobil lain itu juga terlibat dalam kasus serupa pada periode yang sama. Kemudian untuk pengungkapan sendiri, kasus ini memicu investigasi oleh otoritas Jepang dan negara-negara lain, serta menuntut Mitsubishi untuk mengambil langkah korektif termasuk perbaikan prosedur pengujian dan pelaporan, serta penggantian kerugian bagi konsumen yang terdampak. Di sini akan menjelaskan motivasi di balik kebohongan itu. Jadi ada 3 motivasi dalam kebohongan yang dilakukan oleh Mitsubishi yaitu yang pertama tentang keunggulan kompetitif, yang kedua tentang kepatuhan terhadap regulasi, yang ketiga adalah citra lingkungan. Di situ bisa dibaca sendiri untuk pengertian-pengertiannya. Mungkin cukup itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.